kehidupan politik masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Kalian tahu nggak? Kalau setelah merdeka pada 1945, sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali mengganti sistem pemerintahan. Setelah mencoba demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke dalam sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak lahirnya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi politik demokrasi terpimpin pada 19 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan digantikan menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program yang disebut dengan Tri Program. Tri Program meliputi 1. Masalah-masalah sandang dan pangan. 2. Keadaan dalam negeri. 3. Pengembalian Irian Barat. Ada pula beberapa kebijakan-kebijakan. Yang pertama, kebijakan dalam negeri. 1. Pidato penemuan kembali revolusi kita pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno dijadikan garis besar haluan negara berdasarkan ketetapan MPRS nomor 1 tahun 1960. Kamu bisa menemukan pidato ini dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Presiden Soekarno. 2. Dalam sidang umum MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, Soekarno membentuk MPRS dan Depas atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang dipilih langsung dan diketuai olehnya. Yang keempat, Presiden membentuk DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. 5. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pimpinannya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. 6. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Lembaga tinggi negara MPRS, DPRG, DPA, DPRNAS, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. 8. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tinggi atau KOTI. 9. Menerapkan paham Nasakom, nasionalisme, agama, komunis dalam lembaga negara. Yang kedua, kebijakan luar negeri. 1. Muncul istilah Old Devo, Old Established Forces, negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis, dan Nevo, New Emerging Forces, negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. 2. Menjalankan politik mercusuar, yaitu pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. 3. Menjalankan politik poros, yaitu pelaksanaan hubungan istimewa antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina dalam poros Jakarta Peking juga Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara dalam poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Jadi kesimpulannya, demokrasi terpimpin lahir untuk mengatasi krisis. Tapi karena kekuasaan terlalu terpusat, ekonomi hancur dan konflik politik memuncak. Semua berakhir pada tragedi G30S PKI tahun 1965. PKI dibubarkan, Soekarno turun, dan dimulailah era baru atau Orde Baru.